Hendra Santoso dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik Universitas Airlangga akan memaparkan artikel saya yang berjudul Urgensi Pengesahan RUU PDP untuk mengatasi rendahnya etika dalam kehidupan digital. Setiap orang tentu memiliki data pribadi, yaitu data yang bersifat rahasia dan privasi. Namun, sangat disayangkan kita harus dihadapkan pada kenyataan bahwa tingkat kebocoran data pribadi di Indonesia sangat tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat resah dan mulai mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PDP. Pemerintah harusnya sudah sadar jika keamanan data pribadi di negara ini sudah sangat lemah. Namun, entah kenapa mereka masih belum juga segera mengesahkan rancangan undang-undang tersebut dan justru terkesan lempar tanggung jawab, terutama setelah insiden kebocoran data pribadi pada Peduli Lindungi. Di sini penulis mencoba untuk mengulik lebih dalam lagi urgensi disahkannya RUU PDP dan juga mengapa RUU PDP ini perlu untuk segera disahkan. Penulis juga menghadirkan rentetan kasus penyalahgunaan data pribadi. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang diharapkan akan mendapatkan data yang lebih relevan dengan topik yang dibahas karena data yang diambil merupakan studi terdahulu yang berasal dari berbagai macam sumber. Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Munculnya era perkembangan teknologi informasi ini merupakan akibat adanya globalisasi, di mana data pribadi merupakan data yang dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang. Data ini mencakup keseluruhan data yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang tersebut, baik tanggal lahir, umur, pekerjaan, nama lengkap, nama orang tua, dan sebagainya. Tingkat perlindungan data pribadi di Indonesia yang tergolong rendah menarik perhatian sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama bagi pengguna gawai selaku pemanfaat teknologi terkini. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus terbaru seperti bocornya data NIK, sertifikat vaksin milik Presiden Insinyur Joko Widodo, bocornya data pedulilindungi.id, dan masih banyak lagi. Kasus-kasus tersebut menarik perhatian masyarakat sehingga membuat mereka menyuarakan keresahannya melalui media sosial. Maraknya kebocoran data yang disalahgunakan oleh oknum-oknum kepentingan pribadi ini sangat melanggar etika. Ini menandakan bahwa etika dalam bersosial media tidak diterapkan dengan baik, terutama dalam kehidupan digital. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Adib 2011, etika adalah pembahasan mengenai baik, buruk, semestinya benar dan salah. Penyalahgunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi termasuk ke dalam kategori pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi dan termasuk suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di sini terdapat 5 contoh kasus penyalahgunaan data pribadi, yaitu yang pertama adalah skimming, yaitu penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah. Yang kedua adalah transaksi online. Yang ketiga pinjaman online. Yang keempat porn revenge atau salah satu aspek dari KBGO yaitu kekerasan berbasis gender online, dan yang terakhir penggunaan untuk keperluan politik. Sekarang mari kita tarik benang merah antara aksiologi dan pelanggaran data pribadi ini. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi disebut juga teori nilai. Teori nilai atau aksiologi ini merupakan kemudian melahirkan etika dan estetika. Landasan aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dengan perkataan lain, apa yang disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan etika merupakan salah satu cabang ilmu aksiologi. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita harus menjunjung tinggi etika karena dengan beretika kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun lewat dunia maya, sehingga yang kita lakukan akan memiliki dampak atau konsekuensi. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikan etika dalam kehidupan sehari-hari agar tidak melanggar hak orang lain yang tentu akan merugikan diri sendiri dan orang lain ke depannya. Dengan penduduk yang sangat banyak dan beragam membuat Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar di samping banyaknya keberagaman yang ada.
Kasus-kasus yang terjadi harusnya sudah cukup menyadarkan pemerintah betapa pentingnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini untuk segera disahkan. Karena ini bersangkutan dengan hajat orang banyak, tidak hanya satu atau dua kasus, melainkan ribuan kasus dapat dicegah dan mudah diselesaikan jika RUU PDP ini segera disahkan. Mengingat zaman yang sudah modern dan juga pandemi COVID-19 yang menuntut kita lebih banyak melakukan kegiatan secara online, juga menjadi salah satu alasan betapa pentingnya pengesahan RUU PDP ini. Saran saya kepada seluruh masyarakat di Indonesia, mari kita senantiasa menjaga keamanan data pribadi kita. Kita harus menjaga, mengawasi, dan memelihara data pribadi kita dengan baik, karena kita tidak bisa terus bergantung kepada pemerintah dan juga orang lain terkait keamanan data pribadi kita. Dan kepada mahasiswa serta kaum terpelajar lainnya, mari kita tingkatkan awareness kita terhadap masalah ini. Kita kawal terus agar pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini segera disahkan. Di samping itu, mari kita edukasi dan sosialisasikan bahaya kebocoran data ini kepada lingkungan sekitar kita, agar etika dalam kehidupan digital dapat terlaksanakan dengan baik. Sekian, terima kasih.